Mike Tyson membahas salah satu manusia terkuat ini memang tidak ada habisnya. Sudah banyak cerita tentang kehebatannya, namun tetap saja aksi di atas ring maupun di luar ring tak pernah bosan untuk kita melihatnya. Salah satu yang membuat dia disukai yakni tentang kebrutalannya yang sungguh di luar nalar manusia. Apalagi Tyson termasuk tipikal petinju yang agak temperamental, yakni mudah marah. Siapapun orang yang membuat dirinya marah, maka resiko besar sedang menantinya. Dan siapa saja orang yang pernah merasakan dampak emosinya, inilah kisah Mike Tyson ketika dirinya tidak bisa kontrol emosinya. 24 Juni tahun 2000 adalah hari yang sulit dilupakan bagi Lo Savarese, petinju dari Amerika itu. Karena pada hari itu, ia melawan sang superstar tinju kelas berat yakni Mike Tyson. Bukan soal laganya, melainkan ia mendapat amarah besar dari si leher beton. Saat di ronde pertama ini, Tyson berhasil menjatuhkannya. Savarese yang berhasil bangkit itu malah mendapat serangan bertubi-tubi dari Tyson. Sangat terlihat bagaimana Tyson tidak bisa mengontrol emosinya. Meski wasit sudah mencoba melarangnya, malah Tyson menjatuhkan sang wasit hingga timnya naik ke atas ring untuk menenangkan si leher beton. Dan setelah laga, Tyson meminta maaf pada wasit dan pada Lo Savarese. Namun amarah Tyson kembali menggebu ketika dalam wawancara di atas ring. Ia terus memanggil nama Lennox Lewis. Dan benar saja, 2 tahun berikutnya, 22 Januari tahun 2002, Tyson dipertemukan dengan Lennox dalam sesi tatap muka. Di sini, Tyson juga tidak bisa mengontrol emosinya, hingga terjadilah keributan. Sangat terlihat bagaimana emosi Tyson yang meledak-ledak. Namun sayang, ketika di hari laganya 8 Juni, Tyson malah harus menelan malu. Karena di ronde ke-8, Lennox berhasil meruntuhkan si leher beton. Jauh sebelum laga ini, Tyson memang kerap kali tidak bisa mengontrol emosinya. Salah satunya yakni ketika ia melawan Holyfield pada 28 Juni 1997. Duel ini adalah laga rematch, di mana di laga pertama, Tyson mampu dikalahkan oleh Holyfield. Mempunyai harapan besar untuk membalas kekalahan sebelumnya, Tyson di laga ini tampil lebih brutal. Namun sayang, di awal ronde kedua ini, Holyfield malah bermain sedikit kotor, yakni menyundulkan kepalanya hingga mengenai pelipis mata Tyson dan kemudian terluka. Dari kejadian ini, emosi Tyson mulai tak terkontrol. Hingga di ronde ketiga, amarah Tyson mulai memuncak, yakni dengan menggigit telinga Holyfield. Atas kejadian ini, Tyson mendapat pengurangan 2 poin. Setelah laga dilanjutkan, Tyson kembali berulah, yakni menggigit telinganya lagi. Namun, laga tetap berlanjut. Setelah wasit mengetahui itu, akhirnya Tyson didiskualifikasi dari laga ini. Tidak terima atas keputusan itu, akhirnya Tyson mulai ngamuk di atas ring. Hingga beberapa kepolisian sedikit kewalahan. Atas kejadian ini, Tyson didenda $3 juta oleh pihak Nevada State Athletic Commission. Dan lisensi tinjunya pada saat itu dicabut. Namun, pada Oktober 1998, lisensi itu dikembalikan. Kurang lebih 9 bulan tidak naik ring, akhirnya Tyson kembali menjalankan laga comeback-nya, yakni melawan Francis Botha. Namun sebelum itu, Tyson mendapat kesempatan untuk diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi. Dan saat live wawancara itu, Tyson marah besar karena ia mendapati pertanyaan yang menyinggung dirinya. In the fight, I think we'll end the discussion right now. So we good. You got it. Have a nice fight, Mike. Call. Dan tibalah pada hari H duel melawan Botha, yakni pada 16 Januari 1999, tepatnya di MGM Grand Garden Arena. Setelah bel pertanda laga dimulai, Mike Tyson langsung menyerangnya. Namun, Botha masih berhasil menghalaunya. I just had a little deja vu called Pressure Smith dancing. And Botha had the ability to combat this. Botha certainly doesn't look afraid. He's standing right in there, and he nails Tyson with a
Bahkan di ronde pertama ini Mike Tyson kalah angka. You're right. And he hasn't done it. He hasn't done it, passenger. Namun apa yang terjadi? 10 detik menjelang akhir ronde pertama, Mike Tyson menjepit tangan Botha dan ingin mematahkannya hingga berakibat kericuhan di atas ring. Richard Steele yang memimpin laga itu kemudian mengeluarkan peringatan kepada kedua petinju bahwa itu adalah pelanggaran. Setelah kejadian ini, momen emosi tak terkontrol Tyson kembali berulah, yakni saat ia melawan Orlin Norris pada 23 Oktober 1999. Saat bel pertama dimulai, Tyson langsung bermain menyerang, hingga membuat Norris terus bertahan dari gempuran itu. Namun sayang, emosi Tyson memuncak di akhir ronde pertama ini. Bel yang sudah berbunyi, malah Tyson mendaratkan pukulan yang membuat Norris tumbang, hingga akhirnya Tyson mendapat pengurangan 2 poin. Bukannya melanjutkan laga, Norris malah memilih menghentikan laga, yang akhirnya duel ini dinyatakan no contest. Mengetahui hal itu, Tyson marah besar dan mencoba menghampiri Norris, namun timnya dan pihak kepolisian menghalaunya.